Ada urtikaria adrenergik, ini biasa dipicu oleh stres ataupun emosi, manifestasinya hampir sama juga, ada muncul bentol, dilingkari halo putih, dan terdapat peningkatan adrenalin dan non-adrenalin dalam plasma yang berespon dengan pemberian propanolol. Ya, ini urtikaria adrenergik. Kalau urtikaria dingin familial, ini penyakit inflamasi sistemik autosom dominan, muncul ruam papul, plak eritem, tanpa urtika yang timbul setelah pajanan dengan dingin dapat menetap 2-48 jam. Itu kadang-kadang ya misalnya pergi ke tempat yang agak dingin sedikit muncul tuh bentol-bentolnya. Nah, itu memang urtikaria dingin. Ada urtikaria solar, ini penyakit fotosensitif yang jarang terjadi, dipicu oleh sinar matahari yang cepat dengan menghindari pajanan sinar matahari. Ini saya pernah dapat 2 atau 3 orang ya urtikaria solar, setiap kena matahari, dia turun dari mobil, kena matahari, bentol-bentol. Nanti kena matahari sedikit aja, muncul bentol-bentol. Nah, seperti itu, kalau ditanya apa terapinya, ya hindari matahari. Atau pakailah baju yang tertutup jadinya ya, kalau nanti muncul terus urtikanya. Kalau urtikaria dengan ya sekitar 5-8% orang itu penggunaan obat-obatan seperti asetilkolin, opiat, kurare, dan radiokonantas itu dapat memicu ya pelepasan histamin direct dari sel mas dan basofil sehingga muncullah urtikaria. Nah, 1% penderita itu bereaksi terhadap aspirin, biasanya intoleran juga dengan NSAID lain melalui mekanisme asam arakidonat dan yang membuat terjadinya degranulasi sel mas hingga muncullah urtikaria. Ya. Bagaimana dengan makanan? Nah, makanan itu sering menimbulkan urtikaria akut ataupun anafilaksis dan dapat diidentifikasi oleh diri ya. Kalau dia sadar apa yang dimakannya, biasanya dia tahu apa pemicunya. Ya beberapa orang memang seringnya seafood ya, tapi kan seafood bukan satu-satunya makanan yang bisa menyebabkan urtikaria, bisa banyak ya. Gejala timbul dalam beberapa menit sampai jam setelah mengkonsumsi makanan dan dapat disertai gejala sesak nafas dan gangguan pencernaan. Mekanismenya melalui aktivasi dari imunoglobulin E terhadap makanan dan namun peranan makanan pada urtikaria kronis masih kontroversial ya. Rata-rata sih kalau gara-gara makanan urtikaria akut ya, bukan yang kronis. Itu. Ya, tapi kalau orang selalu bilang kalau dia badannya gatal-gatal jangan makan telur ya, jangan makan seafood. Nah, padahal penyebab urtikaria itu bukan hanya gara-gara makanan, itu semua makanan bisa ya. Kemarin saya pernah dapat pasien itu justru alerginya adalah roti. Dia nggak tahu dia alergi roti dimakannya, dia tiap hari roti, habis itu muncul terus urtikarianya. Gitu ya. Atau beberapa orang ada yang alergi gluten ya. Memang di luar negeri yang paling sering melaporkan kasus itu. Tuh, jadi kita nggak tahu dengan pasti apa penyebabnya. Makanya nanti di bagian tata diagnosis tuh ada. Jadi pasien itu harus kalau misalnya dia sudah sering menderita urtikaria, nah kita akan selalu menyarankan untuk mencatat makanan apa saja yang dikonsumsinya. Jadi kita bisa tracking satu-satu, jadi bisa tahu juga makanan apa yang kira-kira memicu terjadinya urtikaria. Autoimun ini adalah salah satu spektrum dari urtikaria kronis akibat adanya autoantibodi yang dapat melepaskan histamin. Ya, biasanya terdapat autoantibodi. Nah, anti-FcRI ini kan tidak ditemukan pada dermografisme ataupun kolinergik, tapi pada autoimun yang sistemik, misalnya pemphigus vulgaris, lupus, dan lain-lain. 5-25% penderita urtikaria kronis itu memiliki autoantibodi antitiroid. Ya, makanya paling sering itu pada penyakit tiroid. Keluhan urtikaria ini pada yang autoimun ya. Urtikaria vaskulitis ini merupakan varian dari urtikaria kulit. Cirinya disertai rasa gatal ataupun terbakar. Ada lesi patch merah, dapat disertai peteki hingga lebih dari 24 jam. Gejala sistemik, ekimosis, dan hiperpigmentasi pada tempat yang menyembuh. Dan kadar komplement bisa normal, ya, jarang sistemik ya, dan rendah.
Bisa dilakukan biopsi kulit, yang sering didapatkan justru adalah vaskulitis leukositoplastik yang merupakan bagian dari vaskulitis ya, akibat adanya kerusakan pembuluh darah kecil di lapisan tengah kulit ataupun dermis. Penyebab urtikaria vaskulitis itu bisa penyakit inflamasi jaringan ikat seperti lupus dan Sjögren, penyakit imunoglobulin seperti gamopati monoklonal, leukemia, penyakit virus ya, misalnya hepatitis B, C, ataupun obat-obatan seperti sulfonamid dan lain-lain. Kalau urtikaria akut itu sebenarnya gampang ya nyari penyebabnya apa. Tapi kalau urtikaria kronis, nah ini yang PR kali nyarinya. Satu-satu harus dicari. Nggak gampang dapetinnya. Kalau misalnya pasien itu ternyata ada penyakit autoimun, bisa aja kita bilang, oh ini gara-gara penyakit autoimunnya. Tapi kalau dia ternyata tidak punya penyakit autoimun, nah ini yang butuh waktu mencari penyebab urtikaria kronisnya. Diagnosisnya, nah balik lagi semua, sebelum kita mendiagnosis sebuah penyakit, kita mulai dengan anamnesis. Nah, balik lagi, anamnesis itu menentukan 80% daripada diagnosa. Jadi harus ditanyain pasien itu benar-benar detail. Ya, bagaimana perjalanan penyakitnya? Ada nggak hubungannya dengan yang seperti ini ya? Banyak ya obat-obatan, makanan, infeksi, dan lain-lain. Ya, kalau kalian mau bertanya lebih dalam lagi, ini ada 13 pertanyaan yang wajib ditanyakan, mulai dari kapan munculnya, bagaimana bentuknya, di mana saja, ada angioedem atau enggak, ya, ada nggak keluhan nyeri-nyeri sendi, demam dan lainnya, ya, ada nggak dia munculnya setiap baru aktivitas fisik, ya, ataupun olahraga, apakah pada daytime, ada weekend, atau ada menstrual cycle, ya. Ini ada 13 pertanyaan wajib yang harus ditanyakan apabila dijumpai pasien urtikaria, ya, terutama pada urtikaria kronis, ya, yang penyebabnya harus dicari satu-satu. Pemeriksaan fisik sama seperti penyakit lainnya juga harus dilakukan secara teliti, ya. Kemudian kita perhatikan karakteristik lesinya bagaimana, apakah plak kemerahan dan jingga, edemnya itu apakah pitting ataupun non pitting udem, dikelilingi halo merah atau putih, bentuknya bervariasi, bentuknya bulan, bundar, oval, polikistik dan lain-lain ya. Distribusinya timbul mendadak atau enggak, ya. Ini ada pemeriksaan juga dilakukan. Nah, prinsip diagnosisnya itu pada urtikaria akut itu tidak dianjurkan pemeriksaan laboratorium karena biasanya self limited ya, tadi dikatakan 1 sampai 24 jam dia akan hilang sendiri kecuali pada kecurigaan alergi makanan atau obat-obatan. Ya. Kalau dia alergi makanan itu ada pemeriksaannya, alergi obat-obatan juga ada pemeriksaannya, jadi bisa kita periksa. Namun sebenarnya pada urtikaria akut ini tidak perlu pemeriksaan wajib ya. Maksudnya rutin, kita kalau setiap ada urtikaria apakah kita perlu memeriksa laboratorium? Itu justru tidak ya, sebenarnya tidak. Kecuali kalau misalnya kita memastikan apa penyebabnya. Kalau apa penyebabnya itu bisa kita lakukan pemeriksaan IgE spesifik ya, di laboratorium pun ada, ataupun menggunakan skin prick test ya, ataupun patch test ya, seperti kuliah kita untuk pada alergi obat itu juga sama ya, patch test, prick test, IgE spesifik ya, ataupun tes provokasi itu bisa. Kalau urtikaria kronis, kita mendiagnosis itu untuk eksklusi diagnosis banding, untuk mengevaluasi aktivitas penyakit dan identifikasi penyebab dari eksaserbasinya. Ini ada 3 tahap untuk mendiagnosis urtikaria kronis. Tahap 1 itu ada pemeriksaan dasar untuk semua penderita dengan urtikaria kronis. Tahap 2 itu pemeriksaan lebih intensif, ulang lagi riwayat penyakitnya, riwayat mendetailnya, nih pentingnya, catatan harian, makanan, dan gejala. Nah ini dia, jadi karena kita mencari apa penyebab urtikaria kronisnya yang tidak sembuh-sembuh ini lebih dari 6 minggu, makanya kita menganjurkan untuk selalu membuatkan catatan harian.
Ya, kalau dulu mungkin waktu kalian SD, saya nggak tahu di zaman kalian masih ada atau enggak, ada namanya diary, ya apa. Nah, kalau yang ini biasanya kan orang mencatatkan kegiatannya dalam satu hari apa aja. Nah, kalau pada penderita urtikaria kronis kita lebih menyarankan sama seperti itu, mencatat kegiatannya sehari-hari tapi khusus di makanan dan apa gejala yang muncul setelah dia mengkonsumsi makanan tersebut, ya. Walaupun dikatakan makanan jarang ya menyebabkan urtikaria kronis, ya, tapi kan untuk menyingkirkannya kita harus melakukan catatan juga. Tahap 3 baru sesuai dengan etiopatogenesisnya yang paling dicurigai, kemudian kita melakukan tes provokasi dengan pendekatan diet. Ini tahap 1, tanyakan riwayatnya, pemeriksaan fisiknya, jasmani, lab, diagnosis alerginya, ya. Ini salah satunya dengan skin prick test dengan standar alergen. Kemudian tahap 2, buat catatan harian makanan, laboratorium kita lakukan untuk menyingkirkan diagnosis banding, ya, ataupun mendapatkan apakah urtikaria kronis ini gara-gara penyakit autoimun. Nah, inilah kita lakukan seperti anates, anti-streptolisin, rheumatoid factor, dan lain-lain, ya. Dan tes alergi juga. Tes alergi sekarang sudah laboratorium luar, ya. Tahap ketiga, ini tes provokasi, ya. Setelah kita ada yang kecurigaan, kita lakukan pemeriksaan lebih dalam lagi, ya. Misalnya curiganya, oh ini gara-gara Graves' disease nih, penyakit tiroid nih. Nah, kita lakukan pemeriksaan hormon tiroid dan antibodi. Antibodi pada penyakit tiroid ini kan bisa TPO antibodi atau yang dan lainnya, ya. Ini tes alergi juga. Ini algoritmanya. Nanti kalau kalian dapat kasus urtikaria, ditanya dulu, ini urtikarianya udah berapa lama munculnya. Nah, jangan-jangan urtikaria kontak, ya, urtikaria fisis, urtikaria kronis, vaskulitis urtikaria, ya. Kalau dia di bawah 6 minggu. Kalau di atas 6 minggu, kecurigaannya gini, apakah kronik? Apakah ada intoleransi makanan, autoimun, ataupun infeksi laten, ya. Oh iya, beberapa itu urtikaria kontak ini contohnya, misalnya orang yang alergi besi, ya, kadang-kadang ada tuh yang pakai jam tangan berbahan besi, dia langsung muncul urtikaria. Itu kan namanya urtikaria kontak. Atau kadang-kadang urtikaria tekanan itu contohnya misalnya dia memakai baju yang terlalu ketat. Kadang-kadang ada celana yang pakai karet, ya, karetnya terlalu ketat. Nah, di sekitaran bagian yang ada karetnya itu, ya, atau bagian yang tertekan itu dia muncul urtikaria. Ya, kalau dia alergi bahan karet, kadang-kadang di tempat yang berkaret itu muncul urtikarianya. Gitu, ya. Itu obatnya apa? Ya, obatnya kalau memang biasanya terlalu gatal kita pakai antihistamin, tapi yang paling penting adalah menghindari penyebabnya, ya. Jadi jangan kita terlalu fokus memberikan antihistamin untuk mengobati keluhan, tapi kita lupa mengatakan untuk menghindari penyebab juga, gitu. Jadi apapun obatnya dikasih, tapi penyebabnya tidak dihindari, ya akan muncul terus urtikarianya, gitu, ya. Diagnosis bandingnya ini ada beberapa, ya, erythema multiforme, pemphigoid bullosa, dermatitis herpetiformis, ataupun urtikaria pigmentosa, ya. Ini bisa dibaca. Yang pasti sih sebenarnya kalian pernah melihat ruam urtikaria, pasti kalian nggak akan lupa setiap melihat itu lagi. Sekali melihat, kalian pasti ingat ruamnya. Sama seperti kalian melihat ruam pada Stephen Johnson. Sekali lihat, pasti kalian akan teringat seumur hidup. Ya, mudah-mudahan nggak salah lagi kalau ketemu pasien seperti itu di lain waktu. Ini tes diagnosisnya, ya. Oke. Aktivitas penyakit itu ada scoring-nya, ya. Kita gunakan urticaria activity score. Ini kita bisa lihat berapa banyak wheals yang muncul, ya. Ini biasanya lebih sering digunakan untuk urtikaria kronis, ya. Karena rata-rata urtikaria kronis ini, apalagi yang akibat autoimun, itu tidak sembuh sempurna, ya. Nah,
Makanya kan tujuan kita mengobati urtikaria kronis ini bukan untuk sembuh sebenarnya, tapi untuk meningkatkan kualitas hidup si pasien. Ya, yang sebelumnya tidak bisa tidur malam hari karena menggaruk terus-menerus. Nah, itu diharapkan dengan melakukan pengobatan dia bisa tidur. Atau dia merasa tidak percaya diri ketemu kliennya atau orang lain karena terus menggaruk. Kan orang risih ya kalau ketemu orang lain dan orang lain itu terus-menerus menggaruk, itu kan mungkin risih ya, dan si penderita kan juga risih. Nah, kita melakukan pengobatan supaya kualitas hidupnya lebih baik ya, supaya dia setiap ketemu kliennya dia tidak terus-menerus menggaruk gitu ya. Itu yang kita obatin. Ini ada algoritmenya untuk angioedem ya. Jadi ada angioedemnya apakah dengan bentol atau tanpa bentol. Kalau dengan bentol berarti ini bersamaan dengan urtikaria. Kalau tanpa bentol mungkin dia ada masalah di inhibitor esterase C1-nya yang berkurang ya. Apakah defisiensi atau normal? Kalau ternyata defisiensi inhibitor C1, nah kita pastikan dulu apakah ini memang herediter atau didapat. Kalau didapat mungkin akibat dari lupus ataupun limfoma, tapi kalau herediter, nah, inilah yang kita terapi dengan kortikosteroid ataupun pengganti inhibitor C1. Kalau dia inhibitor esterase C1-nya normal, ya inhibitor C1-nya normal, bisa karena angioedemnya itu bisa karena idiopatik juga, berhubungan dengan obat-obatan ataupun kasus tertentu yaitu angioedem episodik dengan tata laksananya. Tata laksana farmakologiknya adalah target kita menghilangkan penyakit hingga sembuh, ya, terutama pada urtikaria akut. Prinsipnya adalah usahakan kenali pencetus dan hindari pencetus, gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita obatin, kalau pencetusnya tetap aja dikonsumsi atau tetap aja terpapar, ya sama aja muncul terus ya. Presipitan urtikaria poten seperti aspirin, NSAID, alkohol, ya. Tanganin stres, ya. Kalau dia ada ansietas, stres, segera obatin. Optimalisasi diet sehat, mandi dengan air suam-suam kuku, ya. Secara farmakologi itu banyak obatnya, ada obat-obatan yang imunosupresan seperti ini ya, seperti penggunaan omalizumab, plasmaferesis, ataupun ini ada obat-obatan yang menghambat aktivasi pada sel mas, ataupun obat-obatan yang menghambat degranulasi sel mas, ataupun yang spesifik pada reseptornya. Ya, ini banyak sekali obat-obatan sekarang. Kalau yang antihistamin itu ada yang antihistamin H1, ada yang H2 ya. H1 ini yang generasi pertama itu lebih sering membuat ngantuk. Ya, mungkin kalian udah tahu ya kayak CTM itu generasi pertama ya. Kalau generasi kedua sekarang lebih sering digunakan karena lebih jarang efek sedatifnya ya, seperti loratadin, desloratadin itu banyak ya. Dan bisa juga menggunakan antihistamin H2 walaupun efek untuk antihistaminnya lebih kecil ya, tapi bisa digunakan seperti ranitidin, famotidin dan lain-lain. Pada kasus tertentu bisa menggunakan antidepresan seperti doxepin ataupun terapi kombinasi yaitu H1 reseptor doxepin malam ya, ataupun yang generasi kedua pagi dan yang pertama malam itu masih bisa digabung ya. Seperti itu. Nah, pada kasus tertentu bisa menggunakan steroid juga, terutama pada urtikaria yang kronis berat, yang tidak respon dengan antihistamin, ya, ataupun penggunaan epinefrin pada kasus yang dengan udah ada anafilaksis, ataupun menggunakan imunosupresan, ya, dan obat-obatan lain yang masih dalam tahap penelitian, ya. Katanya ini bisa sih menggunakan inhibitor leukotriene seperti Montelukast, ini sering digunakan pada orang-orang yang asma, ya, asma berat yang tidak respon dengan obat-obatan itu bisa digabung dengan leukotriene ataupun inhibitor sel mas seperti ketotifen, kromolin ya. Tapi rasa saya sih kalau kompetensi dokter umum, kalau saya nggak salah ingat ini urtikaria akut yang 4A, kalau udah urtikaria kronis kompetensinya 3 ya. Jadi tanganin awal kemudian rujuk.
Tapi kan kalian perlu tahu juga ya tentang urtikaria kronis, karena kalau saya nggak salah urtikaria ini akan balik ke PPK 1, ketemunya itu akan ke kalian gitu ya. Jadi kan juga perlu pemantauan ya. Tapi mungkin kalau urtikaria kronisnya berbarengan dengan penyakit autoimun akan dirujuk juga. Ini banyak jenis-jenis obat-obatan, bisa kalian baca aja. Nah, kalau tata laksana urtikaria ini, kalau menurut EAACI ini ya, algoritma yang dipakai dari Europe ya, itu kita mulai dengan penggunaan obat antihistamin terlebih dahulu. Gitu. Dipantau 2-4 minggu. Jika ternyata kadang kita menggunakan antihistamin ini kan 1-2 kali sehari ya, misalnya cetirizine 1-2 kali sehari. Kita pantau 2-4 minggu. Apabila tidak ada perbaikan, itu bisa kalian naikkan sampai 4 kali dalam 1 hari. Ya, kemudian apabila tidak juga respon dalam 2-4 minggu, mungkin akan perlu menggunakan omalizumab ataupun siklosporin. Tapi ini rujuk aja deh ya kalau sampai penggunaan seperti ini. Oke. Tata laksana khusus itu pada yang urtikaria dermatografisme itu akibat tekanan, ya berarti hindari tekanan, ya pemberian chlorpheniramine dan simetidin. Kalau urtikaria fisis, hindari pemicu, kasih antihistamin non sedatif, antagonis reseptor H2, ataupun perlu juga kadang-kadang menggunakan kortikosteroid topikal, ya. Kalau urtikaria kolinergik, hindari aktivitas berat, pendinginan kulit. Kalau urtikaria dingin, kalau udah tahu ya urtikaria yang muncul setiap dingin, berarti hindari udara dingin ya. Berarti nggak bisa ke Eropa dia jadinya. Main-main di Indonesia aja ya, atau negara-negara yang hangat. Kalau urtikaria solar ya pemberian antihistamin, kemudian anafilaksis yang dipicu aktivitas, berikan epinefrin parenteral, antihistamin dan lain-lain. Pada titis bisa diberikan antihistamin, dapson, polhisin, ya dan obat autoimunnya. Kalau urtikaria yang disertai dengan autoimun, berikan juga obat hormon tiroid, ya. Urtikaria papular, kompres dingin lokal, ada yang pigmentosa, ya. Ini talur yang tadi sama. Oke, ini aja deh untuk urtikaria, kasusnya banyak, ya, tapi kebanyakan itu adalah urtikaria akut. Rasanya kalau urtikaria akut sih ngobatinya pakai antihistamin aja sih sembuh ya, gitu. Oke, kira-kira ada yang mau kalian tanyakan, Dek? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Oh, baik, dok. Sebelumnya perkenalkan nama saya Melkisedek dengan NIM 091. Saya ingin bertanya tentang angioedema, dokter. Tadi salah satu di mana patofisiologinya disebabkan oleh penggunaan obat ACE inhibitor, di mana dia menghambat metabolisme bradikinin, jadi tidak berubah menjadi metabolit yang tidak aktif. Saya ingin bertanya, dok, izin dok, kan apabila terjadi ACE itu dihambat, terjadi akumulasi bradikinin, saya pernah baca jurnalnya bahwa tubuh akan kompensasi, dok, di mana enzim seperti aminopeptidase, dia akan mencoba metabolisme bradikinin untuk mencegah akumulasinya berlebihan. Yang menjadi pertanyaan saya, dokter, apabila kegangguan dari enzim ini, dan biasanya adalah genetik, dia akan terjadi angioedema. Yang menjadi pertanyaan saya, dok, apabila terjadi angioedema oleh akibat ACE inhibitor, apakah itu memang selamanya disebabkan oleh kelainan pada enzim tersebut, atau enzim tersebut jalan tetap jadi angioedema? Atau bagaimana ya, dokter? Terima kasih, dok. Maksudnya itu tadi, kalau dia angioedem muncul setelah pemberian ACE inhibitor, apakah itu terjadi selamanya, gitu ya maksudnya ya? Izin, dok, apakah selamanya karena diakibatkan kelainan dari enzim yang untuk kompensasi tersebut, dok, atau bagaimana, dok? Itu, dok. Iya, kan kecurigaan kita kan sebelumnya pasiennya itu nggak pernah mengeluhkan apapun, ya. Tapi setelah kita berikan ACE inhibitor, dia itu muncul keluhan angioedem, gitu. Apakah itu selamanya? Ya, yang pasti gini, sekali kita kasih dia obat itu dan ternyata muncul keluhan angioedem, kan kita nggak boleh memberikannya lagi, gitu ya. Kemarin saya dapat pasien itu 2 kali, 3 kali dapat, dan akhirnya pasien itu gitu kita stop obatnya, besoknya sudah sehat memang ya.
Tapi kadang ada yang mengeluhkan sampai sesak nafas. Ya, mungkin angioedemia bukan hanya terbatas pada glotisnya, kadang muncul juga mungkin pada laringnya juga, gitu. Jadi apakah selamanya? Saya nggak pernah dapat pasien yang sudah alergi ACE inhibitor diberikan lagi. Kita juga nggak berani ya, tiba-tiba nanti dia anafilaktik di situ kita nggak tahu ya. Jadi bagusnya sih ya hindarin aja. Kalau udah tahu ya jangan dikasih lagi gitu ya. Nah, satu lagi hal yang paling penting juga ya, kalau berarti kan ini kan berhubungan dengan alergi obat ya. Sama seperti saya kasih tahu kemarin waktu kita kuliah alergi obat. Kalau pasien sudah kita curigain ada suatu obat yang dia alergi, nah jangan lupa memberikan kartu alergi yang harus dibawa kan di dompetnya. Jadi kemanapun dia berobat, dia harus menunjukkan kartu itu ke si dokter. Seperti itu ya. Kemarin saya dapat pasien juga alergi obat sampai 10 macam dan untungnya pasiennya teredukasi dengan baik. Jadi diketiknya semuanya. Jadi kita pas sebelum ngasih obat itu kita udah tahu obat apa yang harus kita hindari terlebih dahulu. Gitu ya. Jangan sampai nanti gara-gara kita sudah dikasih daftar obat, kemudian kita tidak terlalu memperhatikan, akhirnya pasiennya menjadi Stephen Johnson, itu kan jadi menjadi salah kita. Ya, apabila pasien sudah memberitahu tapi tetap kita berikan, itu menjadi salah kita dan hati-hati itu rawan dituntut ya. Pasien sekarang pintar-pintar ya, jadi hati-hati gitu ya. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya kalian ketemu pasien perempuan dan kalian ada laki-laki atau sebaliknya, pasien kalian laki-laki kalian perempuan, dan kadang-kadang kan urtikaria ini muncul kan bukan hanya di tempat yang nampak dengan mata, kadang bisa di badan, ya. Hati-hati kalau menyuruh pasien itu membuka baju, ya, apalagi perempuan pasiennya, kalian laki-laki, jangan lupa minta ditemenin sama perawat yang mendampingin kalian. Itu pun bisa jadi drama nanti jadinya, kayak drama-drama sinetron itu jadinya ya. Itu harus kalian ingat juga ya, jangan berdua-berdua sama pasien, apalagi nyuruh dia membuka baju, ya. Sinetron tuh Baik, kadang-kadang ada Dok. benarnya juga sih. Ya, jadi. Terima kasih, Dokter. Oke, kita lanjutin ya kuliah berikutnya. Pak Dek, slide-nya.